Door open. Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Gimana kabarnya? Apakah tahun baru ini kalian mempunyai rencana jahat untuk mencuri ayam milik tetangga kalian? Untuk kalian yang sudah mempunyai rencana mencuri ayam, segera hentikan hal itu karena akan merugikan tetangga dan juga diri sendiri. Berhubung beberapa hari lagi akan ada hari Natal, saya Media Film akan merangkum alur cerita film yang menceritakan tentang hari Natal yang penuh dengan aksi-aksi keren dari seorang anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mungkin kalian sering menonton anak ini di televisi ketika acara Natal dimulai. Ya, siapa lagi kalau bukan si Kevin Tengil. Gimana keseruan Kevin pada film kali ini? Oke, langsung saja. Daripada banyak bicara, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama: 1, 2, 3. Diawali dengan diperlihatkan seorang ibu yang bernama Kate. Ia memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah si Bas, yaitu anak yang paling bandel. Yang kedua adalah Megan, anak yang tidak peduli akan masalah yang terjadi. Dan yang paling kecil bernama Kevin. Di dalam kamar Kevin, ia sedang melihat rekaman tentang hari Natal tahun lalu bersama keluarganya yang masih lengkap. Dan ternyata ayah Kevin sudah berpisah dengan ibunya. Dan ketika itu ibunya pun masuk dan mengajak Kevin untuk berbicara. Ibunya mengatakan bahwa Kevin adalah satu-satunya anak yang bersedih atas perpisahan kedua orang tuanya. Kevin kembali bertanya kenapa mereka tidak dapat berkumpul seperti dulu lagi. Kate mengatakan bahwa di dalam rumah tangga memang terjadi hal yang tidak diinginkan dan itu bisa-bisa tidak dapat diubah dengan hal apapun. Ketika ibunya pergi, Kevin pun dipanggil oleh Bas. Kevin yang mendengar panggilan Bas pun pergi ke bawah. Namun tiba-tiba, ya, di sini Kevin kembali dikerjai oleh kakak-kakaknya. Tiba-tiba di sini ada seorang pria yang datang memanggil mereka. Pria tersebut bernama Peter, yang ternyata adalah ayah mereka yang sudah berpisah. Ia datang ke sana untuk memberitahu bahwa ia akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Natalie. Peter mengajak anak-anak untuk menikmati hari libur Natal di rumah Natalie. Megan menjawab bahwa ia tidak bisa pergi ke mana-mana karena ia sudah janjian dengan teman-temannya. Sedangkan Bas akan pergi untuk merayakan libur Natal bersama teman sekolah yang sudah direncanakan. Di sini ketika Peter menatap Kevin, Kevin pun menjawab bahwa ia tidak ingin berpisah dengan ibunya. Ia menginginkan hari Natal seperti biasanya, dengan berkumpul dengan keluarga besar mereka. Peter terus membujuk Kevin untuk ikut bersamanya, karena di rumah Natalie ada pangeran yang akan datang, dan Kevin bisa bermain bersama pangeran. Sontak Kevin pun merasa bahagia. Namun ketika ia melihat mata ibunya, ia pun mengurungkan niatnya dan ingin ayahnya mengerti dengan kondisi yang sedang terjadi. Waktu berpindah di malam hari ketika ibu Kevin akan bekerja. Ibu Kevin menyuruh Bas untuk menjaga Kevin. Namun ketika ibunya pergi, di sini Bas malah menyuruh Kevin sebagai pembantunya dan membersihkan rumahnya. Kevin tidak bisa melawan kakaknya karena ia adalah adik yang budiman. Ia hanya bisa memendam rasa perihnya di hatinya. Ketika Kevin pulang, ia pun mengatakan bahwa ia sangat membenci kakaknya. Ia menginginkan Kevin sebagai anak tunggal dan tidak ingin memiliki Bas dan juga Megan. Mendengar jawaban dari anaknya, ibunya pun menyuruh Kevin untuk pergi ke atas menenangkan diri. Di kamarnya, di sini Kevin memikirkan untuk pergi dari rumahnya dan ia pun ingat dengan ayah dan Natalie. Berlanjut di rumah Natalie, di sini mereka sudah sampai di rumahnya dan ternyata Natalie adalah orang yang sangat kaya raya dan merupakan keturunan kerajaan. Namun di sisi luar ada seorang penjahat yang bernama Mav dan juga Vera. Mereka sudah merencanakan untuk menculik pangeran yang akan datang ke rumah Natalie dan meminta uang tebusan yang sangatlah banyak. Dan benar saja, Kevin telah pergi dari rumahnya ke rumah Natalie dengan menaiki taksi. Ketika sampai di rumah Natalie, Kevin merasa takjub dengan besarnya rumah itu. Namun ketika ia akan masuk, ia dihadapkan dengan seorang yang bermuka datar, yaitu yang bernama Prescott. Kevin memberitahu bahwa ia ingin bertemu dengan ayahnya.
Ketika Kevin bertemu dengan ayahnya, ayahnya pun merasa bahagia dengan kedatangan anaknya. Begitu pula dengan Natalie, ia sangat bahagia karena Kevin mau menghabiskan liburannya bersama mereka. Natalie pun memanggil pembantu perempuannya yang bernama Molly. Natalie menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kamar khusus untuk Kevin. Prescott memberikan kunci kamar kepada Kevin, namun di sini Kevin sedikit bingung kenapa kuncinya seperti remote control. Kedua orang tua Kevin pun mengantarkannya ke kamar barunya. Dan benar saja ruangan itu sangatlah besar yang membuat anak kecil yang tinggal di sana sangatlah betah dikarenakan fasilitas bermain yang sangatlah mewah. Di rumah Kevin, ketika ibunya masuk ke kamar, ia pun kaget karena tidak melihat Kevin. Lalu ia pun menerima panggilan dari Peter yang mengabarkan bahwa Kevin berada di rumahnya. Di pagi harinya, Kevin pun terbangun dari alarm layar monitor yang berada di depannya. Lalu ia pun diberikan sarapan oleh Molly. Dan ketika ia turun ke bawah, ia merasa senang dikarenakan Natalie dan Peter sudah memberikan hadiah Natal untuk Kevin. Namun di sini karena urusan mendadak, Natalie dan Peter harus pergi untuk hal yang penting. Natalie menyuruh Kevin apabila ia memerlukan sesuatu, tinggal panggil saja Prescott, maka ia akan memberikannya. Ketika Kevin masuk ke dalam rumah, ia pun melihat ruangan misterius. Dan ketika masuk, ternyata itu adalah ruangan milik Prescott. Dan tiba-tiba di sini Prescott pun datang dan mengingatkan Kevin agar ia tidak lagi masuk ke ruangan ini karena ruangan itu adalah pengendali kontrol dari pengamanan rumah ini. Kevin sangat bahagia berada di rumah ini. Namun ketika ia melakukan apa saja, ia selalu diawasi oleh Prescott. Dan ketika itu Molly akan pergi untuk berbelanja. Ia menyuruh Prescott agar ia tidak mengganggu Kevin. Di luar ternyata Marv dan Vera sudah mengawasi rumah Natalie. Ketika Molly pergi, mereka berdua pun masuk ke dalam lewat gerbang. Namun ternyata gerak-gerik mereka sudah diketahui oleh Kevin. Ketika Kevin melihat Marv, ia pun teringat bahwa Marv adalah seorang pencuri. Kevin lalu memanggil Prescott lewat alat pemanggil. Namun di luar ternyata Marv memegang kunci kendali rumah ini dan ia mematikan sistem keamanan yang membuat ia pun bisa masuk dengan sesuka hati. Ketika mereka berdua sampai di atas, mereka pun berpikir untuk mencari ruangan yang tepat untuk menculik pangeran. Namun ketika mereka masuk ke kamar Kevin, mereka berdua pun dikerjai. Air yang begitu deras pun membuat kamar Kevin menjadi kebanjiran. Dan ketika pintu dibuka, di sini Marv kembali bertemu dengan Kevin dan mengatakan ia akan kembali lagi. Setelah perginya dua perampok itu, tiba-tiba Natalie dan ayahnya pun datang dan terkejut melihat rumahnya sudah terbanjiri oleh air. Ia pun lalu memanggil Prescott. Kevin di sini sontak bingung karena saat ia memanggil alat tidak dapat digunakan. Kevin mengatakan bahwa tadi ada pencuri yang masuk di rumah ini. Namun Natalie dan ayahnya pun jelas tidak percaya dengan hal itu. Prescott lalu mengatakan bahwa tidak mungkin ada pencuri yang bisa masuk ke rumah ini karena sistem keamanan yang sudah mereka pegang. Di kamar di sini Kevin dinasihati oleh ayahnya agar ia tidak membuat kegaduhan di rumah ini. Ketika ayahnya menasihati, Natalie pun datang dan mengatakan mungkin saja Kevin belum terbiasa dengan suasana di rumah ini. Setelah itu Kevin pun masuk ke ruangan Prescott dan ia mencari rekaman ketika dua pencuri masuk ke rumah Natalie. Namun ketika rekaman itu diputar, ternyata tidak ada gambar yang menampilkan dua perampok itu. Kevin mengira bahwa Prescott telah bersekongkol dengan mereka. Di luar Prescott yang melihat pintu ruangannya terbuka, ia pun masuk ke dalam. Dan ia melihat Kevin yang lagi-lagi masuk ke ruangannya tanpa izin. Prescott bertanya apa yang kau lakukan di sini. Kevin pun menjawab bahwa ia hanya melihat-lihat alat keamanan di ruangan ini. Prescott menasihati Kevin agar ia tidak masuk ke ruangannya tanpa izin darinya.
Lalu datanglah Molly yang menyuruh Kevin untuk keluar dari ruangan ini. Ketika di luar, Kevin mengatakan bahwa Prescott sudah bersekongkol dengan dua pencuri yang kemarin masuk ke rumahnya. Ia pun menjadi bingung karena dua pencuri tersebut memiliki kunci rumah ini dan ia berpikir Prescottlah yang telah memberikannya. Namun Molly menyuruh Kevin untuk tidak lagi membicarakan hal itu karena itu tidaklah mungkin terjadi. Di malam harinya, Peter merasa salut dengan Natalie yang mengerti perasaan anaknya. Natalie mengatakan bahwa anak seperti Kevin yang baru berpisah dari orang tuanya dan bertemu dengan ibu tirinya itu menjadi hal yang sulit bagi Kevin. Peter lalu masuk ke kamar Kevin dan membujuknya untuk keluar menghias pohon Natal. Di sini mereka bertiga sangat bahagia ketika menghias pohon tersebut. Namun tiba-tiba Natalie menerima panggilan bahwa esok ia akan diajak untuk pergi. Namun Peter enggan untuk pergi sebelum pohon Natal itu jadi. Keesokan harinya ketika Kevin dan Peter turun ke bawah, mereka melihat pohon Natal yang telah tersusun rapi. Natalie yang turun dari atas pun mengatakan bahwa ia telah menyewa orang untuk menghias pohon Natal mereka. Kevin sangatlah kecewa dengan Natalie karena hasil kerja kerasnya telah dikerjakan oleh orang lain. Melihat anaknya yang sedih, Peter pun menyuruh Kevin untuk membuka salah satu hadiah. Ketika Kevin membuka hadiah, ia mendapatkan mainan mata-mata yang membuat Kevin menjadi bahagia kembali. Tiba-tiba, ketika Kevin sedang bermain, ia pun melihat ibunya yang datang bersama saudaranya. Mereka datang ke sana untuk membawa baju Kevin yang tidak ia bawa. Peter pun mengenalkan Kate dengan Natalie. Hello, Kate. Hello. Lalu Kevin mengajak saudaranya untuk mengelilingi rumah ini. Ibu Kevin pun memberikan boneka milik Kevin yang ia sayangi. Setelah memberikan boneka itu, Kate lalu pamit untuk pulang. Berpindah di keesokan harinya di mana Peter dan Natalie akan pergi untuk menjemput keluarga kerajaan. Mereka menitipkan pesan bahwa beberapa menit lagi akan ada orang catering yang akan datang untuk menyiapkan makanan. Sebelum pergi, Peter menyuruh Kevin untuk tidak melakukan keusilan. Ketika Kevin berada di dapur, ia pun melihat Marv dan Vera yang masuk dengan Prescott yang membukakan pintunya. Prescott lalu mencari Kevin agar ia tidak melakukan tindak keusilan. Namun, ketika Prescott mencari Kevin di lemari es, ternyata Kevin sudah menunggunya. Di dalam perjalanan, Natalie pun diberitahu bahwa keluarga kerajaan tidak bisa datang hari ini dikarenakan pesawat mereka sedang mengalami masalah. Natalie berpikir untuk mengganti acara tersebut dengan memberitahu kepada tamu undangan yang akan datang bahwasanya mereka sudah melakukan tunangan. Di rumah Natalie, Kevin mengetahui keberadaan Marv dan Vera lewat alat mata-mata. Marv dan Vera berencana untuk membuat perangkap, namun usaha mereka digagalkan oleh Kevin. Door open. Ketika Peter dan Natalie sudah datang, mereka pun menyuruh Molly untuk menyiapkan tamu karena mereka akan mengumumkan hal yang sangatlah penting. Setelah itu, Kevin pun berada di dapur dan menunggu dua penjahat tadi, dan inilah yang terjadi. Ketika Natalie mengumumkan pertunangannya, Kevin pun datang dan membuat kericuhan. Dan lebih parahnya lagi, ternyata patung es yang dipajang berisi Prescott yang tadi berada di penyimpanan es batu. Kevin pun lalu dimarahi oleh ayahnya. Namun Kevin terus menjelaskan bahwa tadi ada dua penjahat yang datang ke sini. Ayahnya menganggap Kevin bahwa Kevin sengaja melakukan hal ini untuk memisahkan ayahnya dengan Natalie. Namun Kevin menganggap bahwa itu tidak akan terjadi. Ayahnya lalu menyuruh Kevin untuk masuk ke kamar dan ia tidak diizinkan keluar sebelum meminta maaf kepada Natalie.
Ketika berada di kamar, di sini Kevin pun didatangi oleh Natalie. Natalie mengatakan bahwa kalau Kevin masih bersikap seperti ini, maka ia akan dipulangkan. Dan lebih parahnya lagi, Kevin akan sulit untuk menemui ayahnya. Namun Kevin tidak tidur, malah ia membuat perangkap untuk dua penjahat tadi. Bukan hanya membuat perangkap dari alat-alat dapur, ia juga membuat alat modern untuk menangkap dua penjahat itu. Ia juga memiliki rekaman MAV dan ia menggunakan untuk membuat jebakan, dan Kevin sudah mengatur remote rumah ini. Keesokan harinya, ayahnya dan Natalie pun berpamitan untuk pergi menjemput keluarga kerajaan. Di sini Kevin sangat sedih karena hari Natal tidak ada keluarga yang membukakan kado bersamanya. Dan di luar, ternyata MAV dan Vera sudah datang untuk melancarkan aksinya. Namun Kevin sudah mengetahui hal itu, dan hal pertama yang ia lakukan adalah menyingkirkan orang dalam, yaitu si Prescott. Ia pun menyuruh Prescott untuk turun ke bawah mengambilkan minuman untuknya. Namun tiba-tiba Kevin menutup pintunya. Ketika ia di luar, ia bertemu dengan Molly. Ia mengatakan bahwa ada pencuri yang datang dan ia sedang mengurung Prescott yang menjadi orang dalam. Namun Kevin terkejut ketika Molly mengatakan bahwa orang dalam yang membantu penjahat tersebut adalah dirinya sendiri. Dan faktanya Molly adalah ibu dari Marv. Hey, Mom. Oleh karena itu, Kevin pun ikut dimasukkan ke dalam. Di dalam ruangan bawah tanah, Kevin pun dipinjami handphone oleh Prescott. Lalu ia menelpon ibunya. Namun ketika ia hendak mengobrol, tiba-tiba baterai handphonenya pun mati. Karena ibu Kevin merasa ada yang janggal, ia pun menelpon ke rumah Natalie. Namun yang menjawab adalah Molly. Molly mengatakan bahwa Kevin sedang bersama ayahnya. Namun karena rasa hati simpati seorang ibu Kevin pun tidak langsung percaya. Lalu ia pun menghubungi Peter. Ketika ia berhasil menelpon Peter, ia mengatakan bahwa ia diberitahu Molly kalau Kevin sedang bersamanya. Namun Peter sedang tidak bersama Kevin. Merasa ada sesuatu dengan Kevin, Peter pun menyuruh Natalie untuk kembali ke rumah. Namun Natalie menolaknya. Ia mengira Kevin hanya bertingkah usil untuk menarik perhatian mereka. Kembali ke ruang bawah tanah. Di sini Prescott ingat dengan lift makanan yang berada di ruangan ini. Kevin pun meminta maaf kepada Prescott yang telah menuduhnya. Prescott pun memaafkannya. Kevin bertanya, "Kenapa engkau tidak mencari pekerjaan lain?" Prescott menjawab bahwa mencari pekerjaan sangatlah susah. Kevin memberikan saran kepada Prescott untuk menikmati hidup ini, karena dalam hidup ini sangatlah singkat. Karena lift itu sangat kecil, Kevin pun masuk ke dalam duluan. Ia berjanji kepada Prescott akan mengeluarkannya dari sini. Dan ketika Kevin keluar, inilah yang terjadi. Bukan hanya mereka berdua, Molly pun juga terkena jebakan Kevin. Kembali ke Peter, di sini ia akan bergegas pulang karena ia merasa ada yang terjadi dengan anaknya. Dengan bersamaan, ibu Kevin pun datang ke sana untuk mengecek kondisi anaknya. Kembali ke mereka berdua, mereka berpencar untuk mencari Kevin. Namun ketika Marv berada di kamar, ia pun terkena jebakannya. Kevin lalu menukar remote Marv dengan remote miliknya. Dan ketika Vera datang, Kevin menggunakan suara Marv yang telah ia program. Suara itu mengatakan kalau Vera adalah orang yang sangatlah jelek. Vera yang merasa marah, ia pun masuk ke dalam dan memukul Marv. Ketika Marv ingin menjelaskan kepada Vera, ia pun disuruh ibunya untuk melupakan rekannya dan mencari Kevin. Namun tiba-tiba, bukan hanya sampai di situ, Kevin pun merencanakan agar mereka berdua berada di lemari putar. Dan ketika sudah tepat, Kevin pun melakukan hal ini. Namun ketika Kevin mendekati mereka, tiba-tiba ia harus tertangkap oleh Molly. Ketika Molly akan memukul Kevin, Prescott pun datang untuk menyelamatkannya.
Bersamaan ayah Kevin dan saudara Kevin sudah berada di sana. Dan ketika mereka masuk, mereka melihat dua penjahat itu. Ketika Marv dan Vera melihatnya, mereka pun kabur. Namun Buzz dan Megan bisa menghentikan mereka. Tak berselang lama, polisi pun datang lalu menangkap perampok itu. Ketika Natalie sampai, ia pun menanyakan kepada Peter apa yang sedang terjadi. Peter menyuruh Natalie untuk berterima kasih kepada Kevin karena telah melumpuhkan dua penjahat di rumahnya. Dan juga mengungkap bahwa pembantunya yaitu Molly telah menjadi orang dalam untuk menculik pangeran. Tiba-tiba di sini Prescott pun mengatakan bahwa ia akan berhenti bekerja. Bukan hanya itu, Peter juga mengatakan kepada Natalie bahwa ia akan merujuk kembali hubungannya dengan Kate. Kevin lalu mengajak pangeran untuk ikut bersama mereka menikmati libur Natal. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat, keren gak film ini? Untuk menikmati liburan Natal kalian, keluarga adalah satu hal yang terpenting dalam pondasi hidup ini. Kebersamaan keluarga tidak akan tergantikan dengan mewahnya dunia ini. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.